Selamat pagi, Shalom. Bertemu kembali dalam acara Hikmat Pagi. Perkenalkan, kami dari keluarga Beni Kusnadi menyapa saudara semua. Perkenalkan, nama saya Beni Kusnadi dan perkenalkan istri saya Lisa Wibowo dan anak saya Felis Sola Gracia Wijaya. Sebelum kita mulai membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang malam hari. Tadi kami boleh istirahat, kami boleh tidur dengan nyenyak. Dan pada hari ini, pada pagi hari ini, Engkau boleh bangunkan kami kembali dengan badan yang sehat. Terima kasih Tuhan, jika kami pada saat ini, kesempatan saat ini kami boleh mengikuti acara Hikmat Pagi Keluarga. Tuhan, kiranya Engkau boleh menyertai, Engkau berikan hikmat kepada kami semua yang mengikuti tayangan ini. Kiranya boleh menjadi berkat dan kami boleh mendapat hikmat dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Amin. Tema kita pada pagi hari ini adalah tatkala masa sukar menyapa, diambil dari Amsal 30 ayat 8 sampai 9. Jauhkanlah dariku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya jangan kalau aku kenyang, aku menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kitab Pengkhotbah pasalnya yang ketiga menyatakan bahwa hidup manusia akan diselang-seling oleh kebahagiaan dan juga kesukaran. Segala sesuatu ada masanya, ada waktunya, ada saat di mana kita tertawa, ada saat di mana kita menangis. Sebaik apapun manusia mengelola hidupnya, manusia tetap akan mengalami masa-masa sukar. Kalau ia saat ini mengalami masa-masa tertawa, pengkhotbah mengingatkan bahwa akan ada masa sulit yang dihadapi. Demikian pula sebaliknya, saat tertawa, ada juga saat di mana kita akan melihat ada masa-masa sukar yang akan dihadapi. Lalu bagaimana cara kita menyikapi segala sesuatu yang terjadi? Belajar dari Agur bin Yake dari Musa, marilah kita memohon kepada Tuhan agar Ia menjauhkan kita dari kecurangan dan kebohongan, serta tidak memberikan kepada kita kemiskinan atau kekayaan, namun membiarkan kita menikmati makanan yang menjadi bagian kita. Saudara, tidak dipungkiri di zaman ini semakin banyak manusia yang hidup penuh kecurangan dan kebohongan demi mendapatkan keuntungan atau kehidupan yang enak dan nyaman. Selain itu, kita juga melihat bahwa manusia rentan terhadap godaan. Dalam banyak kasus, kekayaan mengundang pemborosan dan kesombongan, merasa berhak, tamak, dan lain sebagainya. Di sisi lain, kita juga rentan mengeluh dan menyalahkan Tuhan ketika uang kita tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Dalam banyak kasus, kita juga melihat kemiskinan menjauhkan seseorang dari hidup yang bermoral dan berintegritas. Saudara sekalian, tentu saja Tuhan tahu sampai di mana kemampuan dan kapasitas kita untuk menerima segala sesuatu. Jangan sampai kita menderita miskin lalu sulit untuk menjadi pelaku firman dan mencemarkan nama Tuhan. Di sisi lain, jangan sampai kekayaan membuat kita melupakan dan menyangkal Tuhan. Apa yang baik adalah sesuai dengan takaran Tuhan, bukan takaran kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan, Dia jauh lebih mengenal diri kita.
Oleh sebab itu, biarlah yang terbaik adalah kita menyerahkan segala keputusan ke dalam tangan Tuhan. Ia tahu apa yang kita perlukan, bagian kita adalah mengucap syukur atas segala berkat-Nya dan mempermuliakan Tuhan dalam segala keadaan, baik itu saat kita kekurangan maupun dalam hal kelebihan, sehat atau sakit, senang atau sedih, muda atau tua. Hidup kita seharusnya hanyalah untuk mempermuliakan nama Tuhan di dalam segala situasi apapun. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih dalam Kristus, pada pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, memang di dalam kehidupan ini akan ada banyak hal yang terus silih berganti. Kadang kami diperhadapkan dengan situasi yang enak, nyaman, tapi kadang juga kami diperhadapkan dengan situasi yang penuh dengan kesulitan dan tantangan. Tuhan, namun biarlah di tengah-tengah segala apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, itu tidak membuat kami melupakan Tuhan, tetapi justru itu membuat kami semakin hidup menyerahkan hanya kepada Tuhan seutuhnya. Tuhan, tolong setiap kami di dalam kelemahan dan keterbatasan kami. Kami rentan sekali untuk jatuh dalam dosa. Baik ketika saat kami senang, kami rentan untuk melupakan Tuhan. Tapi saat kami kekurangan, kami rentan juga menjadi orang-orang yang menyalahkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Tuhan, tolong setiap kami. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang terus taat dan setia kepada kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk hari ini dan kami berdoa mohon pertolongan daripada Tuhan ketika kami akan mengerjakan seluruh aktivitas yang ada. Mampukan kami untuk terus hidup di dalam hati yang takut akan Tuhan. Dan kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kami dalam apapun yang tangan kami kerjakan, boleh mempermuliakan nama-Mu. Berikan kami kesehatan dan kekuatan, berikan kami sukacita serta damai Tuhan di dalam hati setiap kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini dan marilah kita terus ingat kebenaran firman Tuhan bahwa kekurangan dan kelebihan tidak lagi menjadi jerat bagi kita jika Tuhan yang utama di dalam hidup ini. God bless you. God bless you.